Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku semuanya, berjumpa lagi di YouTube Tita Brani. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan hidup, dan kita sukses serta bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, di YouTube Tita Brani kali ini akan membuat martabak India untuk anak-anak tadarusan khatam Quran di masjid. Sekitar kurang lebih 50 piece atau 50 porsi. Ini kita buat dengan gulai karinya, terdiri dari 2 kilo ayam. Kita udah cincang halus-halus, kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil kita potong. Kemudian ini ada 2 kilo santan. Kemudian ini seperempat gulai bumbu basah, gulai ayam, atau untuk kari gulai ayam bilang seperempat kilo bumbu gulai, atau 2 on saja. Nah, 2 on juga udah banyak, itu 2 on itu sekitar 5.000. Ini bumbu karinya 2 sendok makan. Ini cabai kita gunakan 1 on setengah karena banyak anak-anak yang tadarusan khataman, jadi kita tidak buat terlalu pedas. Kemudian itu bumbu karinya tadi, bahan-bahan kari. Sementara untuk buat martabaknya, ini 2 kilo kentang yang sudah kita rebus. Ini dia. Kemudian 20 butir telur, dan ini ada 2 kilo kulit pangsit. Nah, kita yang praktis aja, kita buat dari kulit pangsit aja. Step pertamanya kita akan memasak gulai terlebih dahulu, gulai karinya. Kita akan memasukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan santan terlebih dahulu. Semua santan kita tidak menumis di sini ya saudara-saudara semuanya ya. Kita mencemplung-cemplung saja. Saya kurang suka kalau gulai kari terlalu berminyak itu. Masih ada, kita masukkan lagi. Kemudian kita masukkan bumbu. Masukkan bumbu. Kemudian kita masukkan bumbu kari sekalian, semuanya sekalian aja kita masuk semuanya. Kemudian kita masukkan cabai giling yang 1 on setengah. Nanti jangan lupa masukkan daun kari sekitar 5 lembar. Dan kita hidupkan kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Kompor dihidupkan. Itu step pemasakan gulai karinya. Nanti sudah mendidih baru kita masukkan ayam. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, ini kentang yang 2 kilonya sudah kita haluskan seperti ini. Sudah halus. Kemudian kita masukkan telur. Nah, daun seledri dulu kita masukkan, daun bawang pre sebanyak seperempat. Sudah kita masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan 20 butir telur. 20 butir kita masukkan telur. Sudah dimasukkan, nanti kita kasihkan sedikit kaldu dan garam serta lada. Lada kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Kita masuk ini semuanya nanti.
Kemudian karena ini karinya sudah mendidih, kita masukkan daging ayam yang 2 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Beserta ini nanti daun kari, 4 lembar daun kari. Daun kari 4 lembar ini nanti kita masukkan, tapi kita buang dulu tangkainya. Oke. Sekarang daging ayamnya sudah masuk. Jangan lupa selalu kita aduk. Nanti ada cabai hijau beserta bawang bombaynya terakhir. Untuk garnisnya terakhir nanti baru kita masukkan. Ini. Terus kita masukkan telur. Cangkangnya masuk, kita keluarkan. Sudah masuk semua. Nanti kita aduk sampai rata dan dikasih 1 sendok makan. 1 sendok makan lada. Ini kita aduk sampai rata. Ini untuk isian martabak pangsitnya nih. Oke, kita lihat ini lagi karinya. Baiklah saudara online semuanya, gulai karinya sudah hampir matang. Kita masukkan, ini ada asam jawa, cabai hijau, dan daun kari 4 tangkai. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan semuanya. Kita aduk kembali. Nanti terakhir kalau udah mau matang, mau diangkat, baru kita masukkan bawang bombay atau bawang packing. Kalau tidak ada bawang bombay, silakan masuk bawang packing saja. Nah, sudah mau matang, kita sekarang akan fokus kepada ini lagi, pangsit martabaknya ini isiannya, isian untuk martabaknya nih. 2 kilo kentang, 20 butir telur, 1/4 bawang pre, dan lada 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan sedikit garam 1 sendok teh. Garam. Oke, kita akan mulai. Untuk perekatnya nanti kita buat tepung terigu 1 sendok makan, kita larutkan dengan sedikit air. Baiklah, kita mulai proses pembuatan martabak pangsitnya. Kita ambil 1 lembar pangsit, kemudian kita letakkan di atas piring yang sudah diolesi oleh minyak sayur. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pangsitnya udah dibuka lebar. Ini isiannya kentang, telur, dan daun bawang pre. Ini minyak untuk penggorengan, dan ini tepung terigu yang sudah dicairkan dengan air putih biasa. Kita untuk sebagai pengoles untuk lengket lemnya, dan kita oles di sini pinggir-pinggirnya semua harus terkena.
Nah, kemudian langsung kita masukkan sekitar 1 sendok sayur ini. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita sedikit diratakan. Kita ratakan. Kemudian kita lengketkan, kita satukan dengan sisi yang sebelah. Nah, sudah, kemudian agak kita tekan sedikit, kita tekan sisinya, kemudian siap untuk kita gorengkan. Karena sudah dikasih minyak licin dia, karena kita akan menggoreng langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Minyaknya sudah panas, langsung kita goreng. Oke, proses penggorengannya. Dan kita tekan. Itu ada yang bocor sedikit. Kalau yang bocor tuh triknya langsung kita olesi dengan tepung terigu. Nah, kita tutup langsung supaya minyaknya jangan masuk ke dalam. Kita balik-balik terus sampai berwarna keemasan. Setelah berhasil dengan api yang full, kemudian kalau sudah mulai dia agak menguning, kita kecilkan sedikit apinya supaya matangnya merata sampai ke dalam. Rajin kita bolak-balikkan. Nah, itu sudah mulai mematang di dalam itu. Tandanya telurnya sudah mulai mengembang di dalam. Jangan sekali-kali kita menggunakan api besar langsung, karena dia akan di luarnya seperti sudah mutung atau garing, sementara di dalamnya kentang beserta telurnya belum matang, masih agak basah. Tapi kalau seperti ini cara penggorengannya, nah, kita akan menemukan kematangan yang pas nanti di dalam martabaknya. Isian martabaknya akan matang secara merata sampai ke dalam. Nah, kita berikan kembali. Ini gulai karinya udah matang, udah kita sisihkan di sebelah. Sekarang kita fokus untuk memasak martabaknya. Bolak-balik terus. Ini nggak bisa dua sekali goreng, kecuali kualinya kuali yang ceper yang lebar itu. Nah, saya nggak punya kuali yang ceper yang khusus untuk membakar martabak, saya gunakan kuali biasa saja. Kalau kuali biasa seperti ini caranya, atau teflon besar juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mempunyai teflon yang besar gitu.
Udah rata matangnya ini. Itulah selanjutnya kita buat pada proses yang ke ini. Udah boleh kita angkat ini. Kita angkat. Kita akan membuat yang kedua dengan proses yang sama. Kita kasih olesan. Kemudian kita masukkan isian. Dan kita tutup. Dan langsung ditekan semua sisinya. Langsung kita goreng. Oke, begitulah proses penggorengannya. Langsung kita balik. Oke, berjumpa lagi di proses yang akan datang. Baiklah saudara onlineku semuanya, martabak pangsit untuk khataman di masjid hari ini sudah ready. Kebetulan juga anak saya almarhum Muhammad Zikri Anugrah berulang tahun. Biasanya kami memperingatinya, tetapi sekarang saya minta kulhu tahlil aja dengan orang-orang di masjid dan khatam Quran pas malam nanti. Nah, ini kita kirimkan hadiah untuk Muhammad Zikri almarhum Muhammad Zikri Anugrah bin Haji Tabrani bin Acoleh, kedua orang tua, kedua mertua, kaum muslimin dan orang tua dan kedua mertua, kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat. Mudah-mudahan sedekah jariah ini sampai kepada orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi. Ini untuk penyemangat anak-anak khataman nanti. Ini dia menunya, martabak pangsit, martabak India, martabak pangsit India. Ini dia yang untuk di rumah, tinggal 10 biji, 10 porsi. Ini kuahnya. Dan kita sudahi video kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan terima kasih atas supportnya di YouTube Herti Tabrani selama ini. Tapi jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan terima kasih. Dadah, berjumpa lagi di video yang akan datang. Mudah-mudahan memberi inspirasi dan menjadi suatu keberkahan bagi kita semuanya, dan menjadikan suatu ide untuk saudara-saudaraku semuanya membuat takjil untuk ngantar ke masjid atau untuk sedekah-sedekah gitu. Ini sangat praktis cara pembuatannya. Dadah, berjumpa lagi di YouTube Herti Tabrani yang akan datang. Ada kuah karinya, ada martabak di dalamnya sekalian, beserta sendok. Nah, sebelum khataman nanti kita kasih ini dulu anak-anak makan ini di masjid, karena kebetulan saya yang menjadi koordinator untuk mengemandui anak-anak untuk tadarusan setiap bulan suci Ramadan di masjid dekat rumah. Dadah, berjumpa lagi.